Gimana kabarnya PSM Makassar ini? Kita bersiap-siap ini Tribuners menyambut Liga 1. Iya dong. Mau nih tanggal 23 pekan depan Iya deh. Tribuners. Akhirnya kita akan menyaksikan PSM lagi di Liga 1. Sayangnya laga perdana ini away ke PSM. Enggak apa-apa. Ya, maksud biasanya kan kandang dulu toh supaya berani, tapi ini enggak apa-apa lah, kita away dulu. Iya. Tapi setelahnya akan kandang melawan juara bertahan Bali United. Dede. Pokok nah hantam mentong. Dan itu akan jadi laga kandang insyaallah di Parepare. Jadi pokoknya merahkan Parepare lagi. Waktunya kita memerahkan kota Parepare lagi. Pasti rame itu juara ini kau dilawan. Juara. Tidak mungkin kita mau sia-siakan laga kandang perdana dengan kekalahan seri, apalagi kalah. Harus menang. Nah ini kan sekarang lagi persiapan nih PSM untuk laga perdana. Sekarang PSM itu lagi di Yogyakarta. Di sana ke pemusatan latihan kan, nanti kan lawan PSS langsung di situ juga Sleman. Ini jelang Liga 1 ini sebenarnya masih sangat banyak ini tugas beratnya ini Coach Bernardo Tavares untuk dibenahi. Banyak sekali. Ini menurut versi pengamat ya. Pengamat yang melihat kiprahnya PSM kemarin di babak penyisihan grup check up sama Piala Presiden. PSM kalah di babak perempat final kemarin. Ini salah satu pengamat yang juga mantan pelatih PSM, Coach Hanafing, ini menilai masalah utamanya PSM itu ada di lini tengah sekarang. Selain striker, di lini tengah. Karena PSM terlalu bergantung sama Pluim. Yang Pluim memang ya mau tidak mau kita harus bergantung, karena memang sejauh ini sudah berapa musim sejak kedatangannya itu Pluim yang memang jadi ruhnya PSM. Iya deh. Nah ini yang jadi bumerang sebenarnya, karena kalau Pluim tidak bisa melakukan apa-apa dalam pertandingan maka hancur juga lah permainan PSM. Nah inilah katanya Coach Hanaping, PSM ini butuh sesuatu yang baru untuk memperkuat lini tengahnya. Jadi untuk menghilangkan ketergantungan dengan Wiljan Pluim ini. Iya. Karena tidak mungkin selama satu musim 3 kompetisi akan diikuti PSM, AFC Cup, Liga 1 sama Piala Presiden. Masa cuma bergantung sama Pluim? Tidak mungkin juga Pluim akan tampil full nanti ini selama satu musim. Mungkin akumulasi kartu, mungkin juga cedera atau hal-hal lain yang tidak bisa dihindari. Bagaimana kalau kondisi seperti ini ya, PSM harus punya pemain alternatif. Ini yang menurut Coach Hanaping perlu Coach Tavares pikirkan bagaimana solusinya. Sebenarnya kan banyak di stok gelandang lokal kok. Kata ada di Rashid, Arfan, tapi ini dinilai belum bisa menyamai, minimal setara lah dengan Pluim ya permainannya. Untuk dari segi permainan ya, visi bermain. Ini yang kita tunggu. Kita akan lihat nanti di laga perdana Liga Indonesia Liga 1 bagaimana Coach Tavares mengutak-atik pemainnya di lini tengah. Tapi ya tetap kita optimis 3 poin. Nah, 3 poin ya. 3 poin perdana itu mantap sekali, apalagi kalau di kandangnya orang nyaman. Kerennya itu kalau menang. Iya. Terus ini masih ada hubungannya dengan jelang laga home pertama PSM di Parepare. Ini pemerintah Kota Parepare tampaknya belajar ya dari laga uji coba kemarin lewat Sulu. Itu kan banyak sekali keluhan. Iya. Karena parkir mahal, kemudian minuman mahal, makanan di sekitar dan di dalam stadion mahal, itu banyak sekali yang mengeluh. Makanya ini Pemkot Parepare sudah menjelaskan enggak kok saya mana tah. Bagus sekali. Jadi Pemkot Parepare ini sudah pemintaan yang mau aku bilang itu sudah merapat untuk menentukan harga ini. Jadi nanti diatur semua di sana itu. Iya, mulai dari parkirnya sampai air mineralnya itu diatur harganya, tidak boleh lebih mahal dari harga ini. Itu. Jadi untuk pedagang ya tolong maklumi juga, karena kan ini jangan ambil jangan meraup untung, ambil kesempatan dalamnya. Karena ini kan
penonton jauh-jauh datang ke Parepare untuk mendukung PSM. Masa Betul. gara-gara harga makanan minuman dia mahal terus tiket ndak datang supporter kan ndak benar itu. Nah, jadi Iya. Pemerintah di sana mulai dari tingkat kecamatan sampai itu pedagang-pedagang nanti akan didata semua di situ yang berjualan di sekitar stadion. Iya. Dan akan juga didata berapa harga maksimal yang boleh kau jual. Jadi tidak boleh overprice. Betul. Kali-kali Iya, karena jauh-jauh penonton datang konon dari Makassar dan dari berbagai kabupaten. Bahkan mungkin nanti akan ada yang dari luar Sulsel. Masa mau dipajaki dengan harga yang terlampau mahal ya. Jadi kita lihat nantilah di laga kandang perdana, mudah-mudahan semua bisa teratur, euforia tetap maksimal, antusiasme penonton tetap ramai, kemudian pedagang-pedagang dan warga lokal juga bisa untung. Nah, ini jadikan untung sama-sama dapat yang terbaik ya. Itu untuk berita-berita seputar PSM. Kemudian hari ini Tribunas untuk olahraga ada event cukup besar, event karate di Unhas sana. Kapolda Sulsel Cup, Piala Kapolda Sulsel ya. Jadi ada sekitar ratusan, di sini terdata ada 750 atlet karate dari berbagai daerah di Sulsel, bahkan di luar Sulsel datang berpartisipasi. Ini kejuaraannya ini berlangsung 2 hari, hari ini dan sampai besok. Itu yang meriah sekali di sana karena atlet-atlet karate termasuk ada atlet dari Tribun Timur. Iya, karena yang sering latihan karate di sini di belakang kantor itu. Belakang, betul. Ada ikut juga di sana ya, kita mudah-mudahan juara lah. Minimal dapat juara di salah satu kategori karena ini ada 4 kategori dipertandingkan di sana, mulai dari usia dini sampai kelas kategori junior putra-putri 16 sampai 17 tahun. Jadi yang mau nonton karate datang ke besok, masih ada gitu di sana. Kita lihat aksi-aksi karate itu untuk PSM. Kemudian untuk halaman otomotif, ini yang rencana beli mobil baru Toyota, ada nih mobil barunya lagi keluar Tribunas. Toyota Calya. New Calya. Jadi New Calya ini resmi diluncurkan tadi di Trans Studio Mall. Jadi ini bisa dibeli. Yang sudah rencana memang jauh-jauh hari sudah mau beli mobil ini ya ada bisa ini fiturnya lebih karena ya namanya juga mobil baru, fiturnya pasti lebih canggih, lebih lengkap dari mobil sebelumnya, Calya sebelumnya. Jadi saya juga nggak bisa detailkan apa fiturnya karena kan kalau mobil fiturnya begini semakin canggih. Makin canggih nggak bisa disebut apa istilahnya. Yang jelas salah satu kan poin yang itu unggulnya ini New Calya sekarang ada nih kameranya juga kalau mau park di belakang. Jadi kalau mau parkir itu dilihat mami di sini kamera. Nah, itu salah satu yang terbaharuannya. Nah, kita yang paham mobil lah kalau mau atau mungkin lebih tahu datang mungkin ke dealernya Toyota. Langsung booking di situ, langsung beli. Saya mau beli mobil ini. Selain New Calya banyak mobil-mobil lain yang diluncurkan akhir-akhir ini Tribunas. Ada Hyundai juga, kemudian pokoknya banyak lah mobil baru. Jadi sekarang otomotif lagi berkembang sekali setelah pasca pandemi ini perusahaan-perusahaan merek-merek otomotif ini mengeluarkan produk terbarunya. Langsung menggeliat sekarang industri otomotif setelah masa pandemi. Jadi orang kan sekarang tidak terbatas kayak dulu tuh bisa dilarang ke sini, pembatasan begini. Sekarang orang bebas jalan-jalan ke sana kemari. Nah, ini mungkin orang setelah sekitar 2 tahun lebih tertahan, kumpul-kumpul uang ini beli mobil-mobil bisa jalan-jalan jadi ya. Industri otomotif lagi kencang-kencangnya sekarang Tribunas. Ya mudah-mudahan lah kita juga bisa merasakan nanti sebeli mobil baru. Selain mobil, rumah baru juga ada. Sama aja otomotif dengan properti juga berkembang sekali. Bukit Barugah di Antang juga mengeluarkan klaster terbarunya yang cari rumah ya. Bukit Barugah ada menawarkan 3 tipe rumah terbaru di klaster terbarunya. Dan ini menawar konsepnya itu Japanese. Ala Jepang gitu. Kita tahu kalau Japanese tuh. Kalau Jepang, rumah-rumah Jepang ya bisa dibayangkan sendiri seperti apa. Kalau mau lihat detailnya pergi ke rumah contohnya ada di sana. Iya. Itu untuk properti otomotor. Kemudian terakhir untuk halaman Makassar kota
tadi puluhan seniman itu, seniman mulai dari seniman film, seniman lukis, apalagi pokoknya semua aktor, semua seniman-seniman itu kumpul di Anjungan Pantai Losari ya. Jadi mereka itu menggelar semacam pertunjukan, kecil-kecilan dan juga silaturahmi lah antar seniman. Jadi ada yang melukis di sana, ada yang menyanyi, kemudian ada yang baca puisi, mungkin pokoknya semua seniman. Jadi katanya ini silaturahmi setelah sekian lama pandemi juga ini jarang seniman berkumpul bang. Jadi mereka mulai menggelar acara kumpul-kumpul lagi karena katanya kan dulu memang di Pantai Losari setiap malam minggu itu seniman-seniman sering menggelar acara-acara di sana, panggung musik kah atau teater atau apa. Nah sekarang itu mau dimunculkan lagi seiring dengan pandemi yang mulai agak mereda dan bisa dikumpul-kumpul orang ya. Jadi seniman juga mulai menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan mereka yang sempat tertunda lama. Yes. Katanya juga ini pra event F8. Kan F8 mau lagi Iya, betul tahu. Pemkot Makassar September nanti ya. Jadi pemanasan memang mikirnya kita kumpul memang duluan. Jadi yang pecinta seni suka dengan hal-hal berbau seni ini bisa kita datang ke Pantai Losari. Masih ada sampai mungkin besok juga masih ada di sana kegiatan. Dan gratis lagi deh. Iya gratis sih. Bisa mungkin juga jalan-jalan tuh sama keluarga. Selfie. Ya kalau bingung ke akhir pekan mau kemana liburan terlalu biasa kalau ke mall gitu, mall saja mall. Sekali-kali kita lihat kesenian tuh. Nah, apalagi tampaknya juga bagus sih di Pantai Losari. Sekalian jalan-jalan lihat pantai ya bisa ya dinikmati di sana di Anjungan Pantai Losari. Dan terakhir, teman hati-hati semua karena di Makassar ini masih rawan-rawannya bentrok perang antar kelompok kemarin subuh. Kemarin subuh itu di Andi Tondro. Orang lagi tidur ya anak muda di sana pikir bentrok. Aduh. Dan ternyata polisi berhasil menangkap dan provokatornya itu bocah. Di patolo-tolo sama bocah. Anak-anak provokatornya ini bentrok-bentrok ini jadi ada yang tertangkap itu kemarin dan katanya yang tertangkap ini memang kalau ada bentrok di sekitar situ ini memang selalu memulai provokatornya. Jadi hati-hati saja khususnya Tribuners dimanapun Anda berada, kalau khususnya yang sering beraktivitas di malam hari karena ini bentrok biasa tuh malam tongi ya. Orang lagi tidur, orang istirahat dia lagi beraksi ya. Jadi khususnya yang beraktivitas malam hari seperti kita ini. Iya. Kita malam hari nih, kita malam-malam di kantor. Jadi tetap waspada karena kejahatan-kejahatan jalanan itu bisa terjadi kapan saja. Tapi kita berharap tentunya tetap aman dan kita harap polisi ya pokoknya sapu rata semua ini. Mau bocah, mau orang tua pokoknya tangkap lah supaya Makassar bisa supaya Makassar bisa jadi kota yang aman, kita enak beraktivitas. Mana mau bocah, pokoknya kalau penjahat kau ditangkap kau semua. Seperti itu Tribuners. Itu ya kayaknya. Kalau untuk berita lengkapnya ya baca-baca nih koran besok. Karena kalau ditanya di semua nanti tidak mau baca koran. Iya benar. Jadi tunggu kita. Sudah Tribuners. Oke deh Kakak Farisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.